Katarak adalah kondisi medis yang terjadi ketika lensa pada mata kita yang seharusnya jernih menjadi kabur atau keruh. Lensa mata yang keruh ini dapat menghalangi cahaya yang masuk ke dalam mata sehingga mempengaruhi kemampuan penglihatan dari seseorang tersebut. Nah, di sini operasi katarak sendiri didefinisikan sebagai prosedur untuk mengangkat lensa mata dan menggantinya dengan lensa buatan. Lensa mata yang normal biasanya jernih, akan tetapi saat menghindap katarak, biasanya seseorang mempunyai lensa mata yang keruh. Pada akhirnya, ini akan sangat mempengaruhi penglihatan seseorang tersebut. Tujuan tindakan bedah katarak adalah untuk mengoptimalkan fungsi penglihatan seseorang. Keputusan melakukan tindakan bedah tidak spesifik, tergantung dari derajat tajam penglihatan, namun lebih pada berapa besar penurunan tersebut mengganggu aktivitas seseorang. Indikasi lainnya adalah bila terjadi gangguan stereopsis, hilangnya penglihatan perifer, rasa silau yang sangat mengganggu, dan simptomatik anisometropia. Tanda gejala katarak meliputi penglihatan kabur, pandangan ganda, cahaya terlalu terang atau kilat yang terlihat, serta sulit melihat dalam kondisi pencahayaan rendah. Baik, selanjutnya adalah cara perawatan. Cara perawatan pasca operasi katarak ini merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemulihan pasien. Berikut adalah beberapa cara perawatan dalam pasca operasi katarak. Cara perawatan yang pertama adalah dengan menggunakan obat tetes mata. Obat tetes mata ini diresepkan untuk mencegah terjadinya infeksi, mengurangi peradangan, dan juga membantu dalam proses penyembuhan. Pasien diinstruksikan untuk menggunakan obat tetes mata sesuai jadwal yang telah diresepkan oleh dokter. Hindari memegang mata atau ujung botol obat tetes mata dengan tangan yang kotor atau tangan yang tidak bersih. Kemudian cara meneteskan obat tetes mata, yang pertama posisikan pasien tidur atau mendongak. Kemudian cuci tangan, kemudian buka perban bagian atas, kemudian tarik kelopak mata dengan menggunakan 1 atau 2 jari. Pegang obat tetes mata dengan tangan lain dan posisikan ujung pipet obat berjarak 2,5 cm dari mata pasien. Ujung pipet obat tidak boleh menyentuh apapun, kemudian pencet perlahan agar obat tidak keluar berlebih. Kemudian yang terakhir, tutup mata selama 2-3 menit untuk memberikan waktu bagi mata menyerap obat. Baik, untuk perawatan selanjutnya adalah dengan menggunakan pelindung mata. Pelindung mata ini bisa berupa kacamata hitam atau penutup mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari cahaya terang dan debu. Pasien diinstruksikan menggunakan kacamata hitam atau penutup mata dalam kondisi di luar ruangan atau dalam kondisi lingkungan yang berpotensi merusak. Baik, selanjutnya melanjutkan dari cara perawatan. Yang ketiga ada istirahat dan membatasi aktivitas. Lalu yang keempat adalah kebersihan mata. Nah, tentunya kebersihan mata itu juga perlu dijaga saat post-OP katarak. Ya, kebersihan, jadi tidak boleh menggosok menggunakan tangan, apalagi tangan itu kotor atau ada bakterinya, menggosok atau mengucek, nah gitu. Lalu selanjutnya ada jadwal pemeriksaan dokter. Nah, tentunya post-OP katarak nanti akan diberikan rawat jalan, jadi ikutin prosedurnya. Lalu yang keenam ada penggunaan obat antiinflamasi antibiotik yang diperlukan untuk pasien post-OP yang ada infeksi atau apa-apa untuk menjaga-jaganya. Lalu ada memantau gejala komplikasi, jadi pantau gejala komplikasi atau tanda-tanda infeksi seperti nanti ada kemerahan, terus pembengkakan atau sakit, nyeri gitu. Mungkin itu saja, langsung dilanjutkan oleh teman saya.
Dan selanjutnya ada komplikasi. Nah, komplikasi operasi katarak ini dapat terjadi pada saat melakukan operasi dan setelah dilakukannya operasi. Jadi pemeriksaan periodik operasi pasca katarak ini dapat mendeteksi adanya komplikasi operasi katarak. Nah, yang pertama yaitu komplikasi selama operasi. Ini ada pendangkalan kamera okuli anterior. Nah, pada saat operasi katarak, pendangkalan kamera okuli anterior ini dapat terjadi karena cairan yang masuk ke dalam KOA itu tidak cukup. Jadi kebocoran melalui insisi yang terlalu besar, tekanan dari luar bola mata, tekanan vitreous positif, dan efusi suprakoroid atau pendarahan suprakoroid. Nah, yang kedua ada posterior capsule rupture. Nah, ini komplikasi intraoperatif yang sering terjadi. Terus yang ketiga ada nucleus drop. Nah, nucleus drop ini salah satu komplikasi yang teknik fokoemusifikasi yang paling ditakutkan adalah nucleus drop, yaitu jatuhnya seluruh atau bagian nukleus lensa ke dalam rongga vitreous. Nah, yang kedua ada komplikasi post operasi, ada edema kornea. Nah, edema kornea ini dapat terjadi setelah operasi katarak. Kombinasi dari trauma mekanik, waktu operasi yang lama, trauma kimia, radang, atau peningkatan tekanan intraokular dapat menyebabkan edema kornea. Yang kedua ada perdarahan. Komplikasi perdarahan ini pasca katarak antara lain adalah pendarahan retrobulbar, pendarahan atau efusi suprakoroid, dan lymphema. Yang C ada glukoma sekunder. Bahan viskoelastik hyaluronat yang tertinggal di dalam KOA pasca operasi katarak dapat meningkatkan tekanan intraokuler. Peningkatan TIO ini ringan, bisa terjadi 4-6 jam setelah operasi. Umumnya dapat hilang sendiri dan tidak memerlukan terapi anti glukoma. Sebaiknya jika peningkatan TIO menetap, diperlukan terapi anti glukoma. Yang D ada uveitis kronik, dan yang selanjutnya ada edema makula kistoid. Nah, ini ditandai dengan penurunan visus setelah operasi katarak. Nah, gambaran karakteristik makula pada pemeriksaan oftalmoskopi. Gambaran ini gambaran penebalan retina pada pemeriksaan OCT. Yang selanjutnya ada ablasio retina, dan yang G endoftalmitis. Ini termasuk komplikasi pasca operasi katarak yang jarang namun sangat berat. Nah, yang H ada toxic anterior. Ini merupakan inflamasi pasca operasi yang akut dan non infeksius. Yang I posterior capsule opacification. Nah, ini atau kekeruan kapsul posterior. Komplikasi pasca operasi katarak yang paling sering dan tertinggi terjadi pada anak-anak. Nah, yang J ada surgically induced antigmatism. Yang terakhir dislokasi leo atau lensa intraokuler. Perawatan yang ke-8 yaitu asupan cairan yang cukup. Asupan cairan yang cukup dapat mendukung proses penyembuhan dan menghindarkan dari dehidrasi. Oleh karena itu, pasien disarankan untuk mengonsumsi air putih sehingga terhindar dari dehidrasi yang dapat mengganggu kesehatan mata. Yang ke-9 ada penggunaan kacamata. Penggunaan kacamata ini setelah operasi katarak, biasanya pasien memerlukan kacamata untuk mengkoreksi penglihatan yang optimal. Dokter akan meresepkan kacamata yang baru jika memang benar diperlukan untuk pasien setelah operasi. Yang ke-10 ada pentingnya konsultasi dini. Perlu dipahami pasien bahwa pentingnya menghubungi dokter segera jika terjadi sesuatu atau terjadi kekhawatiran pada mata mereka
atau mungkin terjadi perubahan pada mata setelah operasi. Yang ke-11 adalah hindari aktivitas fisik yang berat. Kenapa pasien pasca operasi katarak harus menghindari aktivitas fisik yang berat? Karena aktivitas fisik yang berat ini dapat meningkatkan tekanan intraokular pada mata sehingga dapat menghambat proses penyembuhan pada mata. Oleh karena itu, pasien pasca operasi katarak disarankan untuk tidak membungkuk, kemudian tidak mengangkat beban berat, serta tidak melakukan aktivitas fisik yang intens. Kemudian yang ke-12 adalah hindari menggosok dan mengucek mata. Nah, tindakan ini dapat merusak kornea mata sehingga dapat menghambat proses penyembuhan pada mata. Oleh karena itu, pasien pasca operasi katarak disarankan untuk tidak menggosok dan mengucek mata serta melakukan perawatan pada mata dengan hati-hati. Kemudian yang terakhir atau yang ke-13 yaitu perhatikan nutrisi. Nah, asupan nutrisi yang baik dan hidrasi yang baik itu berperan penting dalam proses penyembuhan pasca operasi katarak. Oleh karena itu, pasien pasca operasi katarak harus menjaga asupan nutrisi yang baik sehingga dapat mendukung proses penyembuhan.